Hai semuanya, selamat datang di Akademi Kuakui. Apa agama Raja Sisimangaraja ke-12? Ini topik agak sensitif ya, karena berkaitan dengan agama. Jadi kalau buat kalian yang gak pengen kepo ya, cuma pengen ngebanding-bandingin atau mau menuduh gue ngata-ngatain agama tertentu, lebih baik cus, cari aja video lain, jangan di sini. Hus. Karena gue buat video ini bukan untuk menjelek-jelekan agama tertentu atau bukan juga untuk memihak agama tertentu, tapi mau membahas tentang apa yang menjadi keyakinan atau agama Raja Sisimangaraja. Jadi untuk pengetahuan. Kemarin gue udah jelasin tentang Patuan Bosar Sinambela yang menjadi Raja Sisimangaraja ke-12. 5 tahun sebelum kejadian ini, Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera di 1871, di mana Inggris harus merelakan Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera. Kenapa kok Belanda sangat gigih menguasai Sumatera? Karena 2 tahun sebelum kejadian ini, terusan Suez dibuka. Hal ini menyebabkan ramainya rute pelayaran internasional. Apalagi kalau mengingat 50% suplai lada hitam dikuasai oleh Aceh. Dan begitu juga dengan minyak bumi. Masalahnya, Aceh itu terlalu kaya dan terlalu kuat bagi Belanda untuk dikuasai. Maka terjadilah Perang Aceh di 1873. Sultan Mahmud Syah sempat meminta dukungan ke negara lain, yaitu seperti Inggris, Turki, Amerika, dan Prancis. Tapi tidak ada satupun yang menjawabnya. Aceh benar-benar sendiri. Hanya saja Sultan Mahmud Syah berhasil memodernisasi pasukan. Dari yang awalnya berjumlah 10.000 pasukan, menjadi 100.000 pasukan. Oh ya, gue ada tulis sumber yang gue pakai ini ada di deskripsi, kalian bisa cek. Ada hal yang gue temui yang menarik di sini, di mana itu adalah hasil wawancara keturunan langsung Raja Sisimangaraja ke-12. Yaitu ketika Raja Sisimangaraja ke-11 meninggal, putranya yang kedua sedang ada di Aceh. Namun gue gak menemukan sumber lain yang menguatkan pernyataan ini. Karena memang sebelum Perang Batak, catatan tentang Raja Sisimangaraja itu sangat sedikit. Dari Serafels menceritakan Raja Sisimangaraja itu merupakan keturunan ras Minangkabau. Tapi kalau melihat tadi penambahan pasukan Aceh yang sangat drastis dari 10.000 pasukan menjadi 100.000 tanpa bantuan dari negara manapun, ini sepertinya dari kedekatan geografis antara Aceh dengan Bakara, apalagi memang banyak kedekatan antara Aceh dengan Perang Batak. Sehingga tak heran kalau pada saat itu Raja Sisimangaraja sedang berada di Aceh. Karena itu Raja Sisimangaraja ke-12 mengetahui bahasa Arab. Kemarin gue udah jelaskan tentang Raja Sisimangaraja ke-12 yang merupakan keturunan dari raja sebelumnya yang meninggal akibat kolera. Dan beliau merupakan anak yang kedua, anak laki-laki yang kedua. Sedangkan abangnya yang pertama yang seharusnya menjadi raja adalah si Parlopuk. Dalam pengangkatan sebagai raja, ini harus disaksikan oleh Sionom Opung yang diadakan dengan membuat pesta Margondan. Jadi di dalam pesta ini calon raja meminta Pargonsi untuk menabuhkan gendangnya. Dan kemudian calon raja ini pun berdoa sambil menortor, meminta hujan. Walaupun pada saat itu keadaan sedang panas terik, kalau Debata berkenan, maka akan turun hujan. Tapi ini sampai 3 kali pesta, hujan tidak turun. Sehingga rakyat itu menjadi ragu, apa benar ini raja pilihan Debata? Maka dimintalah si Patuan Bosar untuk kembali datang ke Tanah Batak. Dan awalnya menolak atas desakan rakyat. Maka si Patuan Bosar pun bersedia. Sehingga akhirnya dia adalah pilihan Debata dan dinobatkan menjadi raja. Dari sini kelihatan dari ritual yang dilakukan ini hendaknya memiliki agama dan keyakinan yang sama, yaitu agama asli Batak. Sehingga dengan demikian si Patuan Bosar pun layak menjadi raja. Manuskrip Batak umumnya ditulis di kulit kayu atau bambu. Baru di era Raja Sisimangaraja ke-12 ini menggunakan kertas sebagai medianya dan juga ada stempel. Nah ini nih dari stempel ini yang ramai diperdebatkan. Jadi ada 3 stempel kerajaan dinasti Sisimangaraja. Tapi nampaknya stempel yang pertama ini adalah stempel coba-coba. Sehingga kalau dalam membaca stempel ini harus dihadap ke cermin supaya dapat ngeliat bentuk tulisannya. Di stempel yang kedua dan ketiga ini barulah dapat terbaca jelas. Di tengah-tengah cap tertulis aksara Batak.
Aus sapni sising mangaraja sian bakara, yang artinya aku cap sising mangaraja dari bakara. Sedangkan kelilingnya tulisan Jawi Melayu Arab yang artinya inilah cap Maharaja di negeri Toba, Kampung Bakara, nama kotanya. Hijrat Nabi 1304. Pada masa itu memang huruf gundul umum dipakai di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Huruf ini juga yang terlihat di koin atau mata uang yang beredar di Sumatera. Meski di Tanah Batak sendiri pada saat itu masih menggunakan sistem barter. Jadi koin ini diduga dari Barus, Delhi ataupun di luar Tanah Batak seperti di Aceh atau Minangkabau. EIC, company dari Inggris, juga mengeluarkan koin dari tembaga yang dikeluarkan di Sumatera tahun 1798 hingga 1804, tapi hanya dalam jumlah terbatas. Berbagai varian koin dengan sisi depan dan belakangnya yang tidak sama, yang seperti di sisi depannya memakai angka tahun Masehi dan di baliknya tahun Hijriah. Kalau pada lazimnya di awal surat itu dimulai dengan ucapan salam atau doa, tetapi di surat terakhir Raja Sisimangaraja ke-12 ini tidak ada ucapan doa ataupun salam, melainkan penegasan yang menyatakan kalau yang menulis surat ini adalah Raja Sisimangaraja ke-12. Jadi kita nggak bisa asal nuduh berdasarkan dari stempel tersebut apa keyakinannya. Adanya pendapat dari sumber web ini di mana dikatakan kalau benderanya Raja Sisimangaraja ini yang merupakan ciri khas dari dinasti kerajaan Sisingamangaraja, kalau bendera ini lebih mirip dengan bendera yang ada di Arab Saudi. Namun bukan berarti penyimbolannya ini merupakan hasil adaptasi. Di sini dibilang juga ya, gambar lingkaran penuh mewakili bulan purnama dan lingkaran yang dengan 8 gerigi ini adalah bintang. Padahal seperti yang biasa terlihat di masjid itu penyimbolan dengan bulan sabit dan bintang 5 gerigi. Namun tulisan berikutnya mengartikan bintang 8 gerigi ini sebagai matahari. Tapi kalau gini malah terkesan memaksakan, kayak cocologi. Dari live page, arti lingkaran putih penuh ini mewakili mata niari Sidompahon. Artinya sebagai matahari, di mana gambaran kekuasaan Sisimangaraja yang tidak dapat ditentang. Dan bintang 8 gerigi ini mewakili perwujudan dari desa Nawalu yang menandakan 8 penjuru angin. Tapi dari sumber yang sama di live page ini juga ada ditampakkan gambar bendera yang serupa tapi tak sama. Malah bendera ini lebih terlihat ada pengaruh Arabnya. Hanya saja tidak diketahui kapan pembuatan bendera ini terjadi dan siapa pembuatnya. Pemaknaannya juga tidak diketahui. Karena jika bendera ini mewakili dari dinasti kerajaan Sisimangaraja, berarti bisa jadi rumor benar. Rumor apa itu? Antara tahun 1883 sampai 1884, Raja Sisimangaraja ke-12 berhasil mengonsolidasi pasukannya dengan pasukan Aceh bersama dengan pimpinan Aceh yang Muslim. Pertukaran perwira juga dilakukan di mana orang Aceh ikut serta dalam pertempuran Batak dan begitu juga banyak perwira Batak yang dilatih di Aceh. Ada seorang Batak yang bernama Guru Mengambat yang merupakan panglima perang dari Raja Sisimangaraja ke-12 ini yang diberi gelar agama Tengku Aceh. Dan setelah ini rumor pun beredar, yaitu rumor tentang Raja Sisimangaraja ke-12 mualaf. Tapi jika rumor ini pun benar, bukan berarti hal yang baru bagi rakyat yang ada di Dairi. Apalagi semasa akhir hidupnya dari 1903 sampai 1907 itu, Raja Sisimangaraja ke-12 beserta dengan pasukannya itu mobile. Sering pindah-pindah tempat tapi masih di lokasi Dairi. Dan secara historisnya masuknya agama Islam ke wilayah Dairi ini dimulai dari tahun 1500 dan perkembangan Islam di Aceh. Nah, informasi dari rumor tersebut itu menurut catatan Court First Luck Residen L.C. Welsing di 16 Agustus 1906 yang isinya seorang komandan Sisimangaraja ke-12 yang bernama Guru Mengambat dari Salak sudah menjadi Islam. Yang katanya informasi ini didapat dari Opung Onggung, di mana Opung Onggung ini adalah ketua di sebuah desa yang ada di Bakara. Tapi di surat kabar Algemeen Handelsblad edisi ketiga Juli 1907, berdasarkan berita dari orang-orang adalah benar Raja
Singamangaraja sejak 5 tahun lalu sudah menjadi Islam. Tapi beliau bukan muslim yang fanatik, jadi dia tidak memaksa orang-orang di sekitarnya juga ikut menjadi Islam. Rumor ini juga diteruskan melalui surat rahasia ke Departemen van Oorlog Belanda, Letnan L. van Furlen dan Berensel di 19 Juli 1907 adalah yakin bahwa SSM yang tua dan anak-anaknya yang laki-laki sudah menjadi Islam, meski tidak benar-benar meresap. Dada Meraksa menulis dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Suku-Suku di Sumatera Utara. Si Singamangaraja ke-12 sudah masuk Islam dan disunatkan di Aceh waktu beliau datang ke Banda Aceh meminta bantuan senjata. Yang dituliskan ini berdasarkan pernyataan dari Tunku Hasim yang mengutip pernyataan bibinya yang merupakan istri dari Panglima Polem. Beliau sendiri yang menyaksikan upacara tersebut. Jika memang demikian, ini terjadi di pertengahan 1902 atau awal 1903. Sumber di Wiki bilang, pada awal tahun 1901, Sultan Muhammad Daud Syah bersama Panglima Polri menyingkir ke daerah Gayo. Lalu Belanda menangkap keluarga Sultan yang menyebabkan Sultan terpaksa bernamai di Januari 1903. Entah apa rumor ini benar atau tidak, tapi ada inkonsisten di sini. Karena pernyataan dari Tuanku Hasim bilang Raja Sisimangaraja ke-12 disunat di Banda Aceh. Sedangkan dari 1901 hingga 1903, Panglima Polri ada di wilayah Gayo. Mundur lagi ke 40 tahun sebelumnya, di mana ada seorang ahli botani Eropa yang bernama Jung Hun yang diutus datang ke Sumatera agar Belanda itu dapat mengetahui ciri khas Batak sehingga dapat menguasai daerah Batak. Yang perlu dicatat, Jung Hun ini adalah seorang yang ateis. Tetapi dari Jung Hun direkomendasikan agar membawa Injil ke Tanah Batak dan menyarankan kepada pemerintah Belanda agar memperkenalkan agama yang kontra Islam kepada masyarakat Batak, yaitu Kristen. Mengingat perang dan pemberontakan yang ada di Sumatera itu didominasi oleh masyarakat Muslim. Entah apakah dengan pertimbangan Jung Hun ini ya membuat rumor itu beredar dengan santernya agar dapat membuat pemerintah Belanda menerjunkan pasukan tambahan atau ada organisasi atau perkumpulan lain atau komunitas lain yang juga memberikan bantuan ekstra dan juga mengucurkan dana ataupun memberikan bantuan tenaga dalam menaklukkan Tanah Batak ini. Dan jangan lupa di tulisan di dalam surat Raja Sisimangaraja ini tidak ada kalimat yang melarang pemerintah Belanda menyebarkan ajaran agama Kristen. Namun dengan jelas dikatakan agar Belanda itu mundur dan tidak berperang melawan rakyat dan dirinya. Surat itu ditulis 3 November 1904, di mana 6 bulan sebelumnya Van Dalen bersama dengan pasukannya itu menyisiri daerah Dairi. 2 menantu Raja Sisimangaraja ke-12 meninggal, tewas. Dan bagaimana perang Batak ini bisa terjadi? Karena Belanda merespon para misionaris yang terancam keselamatannya agar mereka itu ditolong, diberi perlindungan keselamatan. Simpelnya memang akan lebih mudah jika dianggap perang Batak ini akibat Raja Sisimangaraja ke-12 tidak setuju adanya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Apalagi hal ini yang diajarkan di sekolah-sekolah yang menurut gue ini sangat nggak fair bagi murid-murid yang mendengar kata kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Terdengar seperti ada perlakuan nggak adil dan tanda tanya, apa benar saya memeluk agama Kristen karena hasil pemaksaan? Padahal jika memang memahami Raja Sisimangaraja bekerja dengan melepaskan mereka yang terpasung, melepaskan mereka tertawan, apalagi mereka yang menjadi budak. Jika memahami ini, pastilah mengerti apa maksud dan tujuan dari Perang Batak. Juga seperti yang udah gue jelaskan di video gue sebelumnya, di mana Sir Raffles itu yang meminta kepada komunitas agar dikirimkan para misionaris yang dipikir Sir Raffles ini dapat lebih membuat orang Batak itu lebih beradab. Kalau sudah dari komunitas dari gereja, itu kalau terdesak tinggal minta ke pemerintah Belanda aja, tolong dilindungi, kirim pasukan. Jadi ini membuat kesan kristenisasi itu dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pada era sebelum Perang Batak memang sudah banyak orang Batak yang dibaptis dan juga mulai banyak pendeta-pendeta Batak. Perbedaan agama ini yang juga memicu kemarahan orang Batak yang masih menganut kepercayaan agama aslinya.
Sehingga membuat orang Batak yang sudah dibaptis itu sering diintimidasi, sering dimusuhi, dan bahkan terancam hidupnya. Dan mereka pun meminta bantuan perlindungan kepada pasukan Belanda. Di satu sisi, mereka orang Batak ini yang merasa terancam oleh karena kehadiran pasukan Belanda juga merasakan rasa takut yang sama. Keluarga mereka juga dibunuh, rumah mereka itu dibakar, dan terusir dari tanah kelahirannya. Kemanakah harusnya masyarakat Batak dengan agama lama itu berlindung? Wajar jika muncul pemikiran, andai saja si Bontar Mata tidak ada di Tanah Batak. Bukankah tanggung jawab Raja Sisimangaraja untuk melindungi rakyat dan tanahnya? Kesimpulannya, gue sebagai Profesor Kuakui, gue juga sepakat dengan Profesor Uli Kosok di mana Raja Sisimangaraja bukan beragama Islam ataupun Kristen dan juga bukan agama Parmalim, melainkan agama asli Batak. Pada saat itu Nommensen sendiri bilang di bukunya yang ditulis Profesor Uli Kosok ini tidak ada pemaksaan bagi rakyat Batak untuk menyerahkan dirinya dibaptis. Mereka sendiri yang datang untuk minta dibaptis. Tapi ini bisa juga terjadi karena ada pengalaman traumatis di masa lalu. Ada perang padri yang memaksa pindah keyakinan. Jadi peristiwa perbedaan agama ini sudah terbukti ya dapat menimbulkan konflik. Kenapa mesti diperdebatkan lagi? Bukankah seharusnya lebih enak jika memperdebatkan bagaimana Raja Sisimangaraja bisa keluar masuk hutan sambil membawa keluarganya dan membawa tulang belulang ayahnya itu ikut serta perang selama 29 tahun. Ini perang yang hitungannya lama dan baru dimenangkan Belanda karena memakai jasa pembunuh bayaran, bukan tentara Belanda. Video selanjutnya gue akan membahas tentang fakta Raja Sisimangaraja. Kalian bisa simak ya. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.